Bahkan disebutkan dalam sebuah cerita bahwa seseorang mimpi jumpa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini disebut oleh banyak ulama dalam kitab-kitabnya mereka bahwa mimpi Rasulullah, kemudian Rasulullah bilang, wahai fulan, kau pergi ke Baghdad sana, di sana ada seorang laki-laki namanya Al-Mi'dawi, maka sampaikan salamku kepadanya dan bilang, beri kabar gembira, dia adalah saudaraku di surga. Dia adalah saudaraku di. Lalu kemudian ini orang bangun, dia pergilah kepada Baghdad tersebut dan dicarinya seseorang yang namanya Al-Mi'dawi. Kemudian jumpa sama orangnya, tapi ditengok amalnya biasa-biasa. Bukanlah sesuatu yang istimewa. Orang kerja biasa, ya sholat jamaah, sholat tapi kayak nggak ada istimewanya, kayak orang awam dia biasa. Cuman haram dia. Kenapa kok sampai mimpinya dia sama Rasulullah? Rasulullah memastikan dia adalah kawanku di surga. Kawan Rasulullah di surga, makom tinggi di dalam surga. Kemudian sampai dipastikan, ditanya, dipaksa, apa amalmu yang sekiranya kau bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi tersebut. Katanya ini orang kemudian katakan, aku tidak teringat ada amal besar yang aku punya. Hanya saja aku, menurut aku mungkin ini. Suatu saat aku menikahi seorang perempuan. Ternyata perempuan ini hamil tidak dari aku. Maka aku tunggulah beberapa saat dan aku jauhkan dari masyarakat supaya masyarakat tidak tahu. Kemudian dapat 2 bulan hamil, berarti nikahnya sudah besar. Hamil, kemudian dia berpikir gimana caranya supaya ini kasihan perempuan ini, gitu ya. Kemudian dia bawa perempuan tersebut, bayinya tersebut ke masjid. Dia datang sebelum subuh, sebelum orang. Maaf, ceritanya dia datang pas orang lagi sholat subuh. Bayinya diletakkan di depan masjid atau di pintu masjid, dia sholat subuh. Pas salam orang keluar, repot lah. Bayi siapa? Kan gitu kan. Kemudian zaman dulu nggak ada CCTV. Zaman dulu nggak ada. Ya, dia kemudian udah, aku yang bertanggung jawab, aku akan mengasuhnya ini anak. Ini aku mengasuh ini anak. Saksikan semuanya ya, ini jadi anak angkatku. Itu. Ada sebagian lagi aku mau segala macam, tapi dia bersumpah enggak, sampai dia sumpah kalau aku nggak dapatkan, aku kepingin kali aku punya anak karena aku menikah, kepingin cepat punya anak, katanya gitu. Sampai dipaksa-paksa sampai akhirnya dibawalah anak ini. Ya. Sebab menutupi keburukan seseorang. Istrinya sendiri tutupi keburukan. Dia nutupin keburukannya, akhirnya dapat kemuliaan besar. Dan saya teringat juga demikian, Masya Allah, Subhanallah, abah saya juga pernah bercerita. Pernah satu kejadian, seorang hamil punya anak, terus kemudian meninggal dunia. Punya anak dan tidak ada surat, anaknya meninggal dunia. Sampai akhirnya sebagian orang, ya namanya kampung, kadang-kadang kan mana suratnya, orang mana segala macam, mau dikubur di kuburan ini segala macam. Akhirnya abah berusaha semaksimal mungkin gimana caranya dikuburkan dengan layak di kampung tersebut. Subhanallah, dapat kabar gembira dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilahnya tuan, membantu orang, nutupin aibnya orang dan lain sebagainya, ini adalah bagian dari hal yang besar. Jangan mudah kemudian kita membuka aibnya orang.
Ya, jangan sampai lah